Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan yang masuk Masjid Raudhatul Jannah, Raudhatul Jannah itu taman surga. Mudah-mudahan semuanya termasuk penghuni taman surga. Amin. Pada ayat pertama, rakaat pertama tadi, imam kita yang luar biasa ini menjelaskan tentang perubahan. Bapak, Ibu ingin enggak sholatnya berubah, sholatnya lebih baik? Ingin. Apa yang dikatakan dalam ayat tadi itu? Kalau ingin berubah ya Allah enggak mau merubah dulu sebelum usahamu itu apa gitu. Usahamu itu apa? Jadi ya harus ada memang usaha-usaha. Ada usaha-usaha. Contoh ya Pak ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu belum hafal ya. Tapi tetap saja sampai sekarang ya belum hafal. Doa ketika i'tidal. Menurut saya ini doa yang luar biasa lah, membuat kita itu tidak sedih. Ulangi saya ya, doa i'tidal. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang sudah hafal siapa? Yang hafal doa. Yang sudah praktek itu angkat tangan Pak. Saya kasih hadiah buku. Sudah. Nih Pak Dardi, saya beri buku Air Mata Cordoba. Nah, catatan selama saya di Madrid. Allahumma la mani'a lima a'taita. Jadi kan sudah tadi juga. Oh. Ini aja, moga. Itu kan sangat indah toh Pak. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, kalau Engkau sudah berkehendak itu, tidak ada yang bisa menghalangi itu, tidak ada. Jadi kalau Engkau sudah berkehendak membuat saya kecelakaan, membuat saya ditipu, apa itu, ya sudah. Kalau sudah Engkau berkehendak itu, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Allah dilawan gimana? Rencana Allah digagalkan, tidak bisa. Wala mu'ti lima mana'ta. Dan jika Engkau sudah berkehendak memberi, ya, memberi kenikmatan apa itu, ya tidak ada yang bisa menghalangi itu. Tidak ada yang bisa memberi jika Engkau tidak memutuskan untuk memberi gitu loh Pak. Jadi kalau kita dapat sesuatu mestinya dapat, terus tidak dapat, ya jangan susah, ya sudah. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun orang mau memberi, tapi Allah tidak mengizinkan untuk diberi, ya tidak bisa. Loh, ini kan enak loh Pak, tidak menimbulkan kekecewaan. Lah kalau kita ayat tadi ya Pak ya, kalau kita ingin berubah, sekarang tunjukkan Allah apa yang sudah kita lakukan untuk perubahan itu gitu. Antara lain ya menambah doa-doa sholat kita yang belum hafal tuh. Kalau sudah hafal, kontennya, isinya apa sih sebenarnya, pesan yang harus ditangkap itu apa. Wala yang fa'udzal jaddi minkal jadd. Siapa di dunia yang paling kuat siapa? Tidak bisa, kekuatannya itu mengalahkan kekuatan Allah itu tidak bisa.
wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi orang yang punya kekuasaan, orang punya keperkasaan, orang yang punya pengaruh yang besar, orang punya penganut simpatisan yang tinggi, tidak ada apa-apanya kalau Allah dibanding kekuatan Allah. Oh ini wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan itu sebelumnya itu Allahumma Rabbana walakal hamdu an mulkus samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abd. Ini adalah itu doa itu. Sebelum itu ada doa, ada kata-kata inilah persembahan doa yang terindah bagi hamba-hamba Allah. Nah kalau mau berubah ya mulai sekarang menghafal gitu Pak. Kalau tidak ada kemauan, sudah puas seperti ini terus ya memang ya sudah. Sudah puas. Ini kan indah sekali tuh Pak. Indah sekali. Seneng saya. Itidal itu kalau sudah apa sih ya Allah. Jadi akhirnya kita itu tidak sedih ketika menghadapi sesuatu, itu tidak sedih. Ya senang-senang saja. Ayat-ayat tadi itu kan ayat-ayat yang menohok pada orang-orang kafir itu Pak, orang-orang kafir itu. Tapi Bapak tenang saja, Bapak tidak termasuk ayat tadi gitu. Karena yang diancam tadi itu orang kafir-kafir lah, Bapak kan tidak kafir gitu ya. Jadi kita akhirnya tidak sedih. Masa kita kalah dengan orang yang tidak beragama ya Pak ya. Sidney Holmes itu ya, yang di Florida itu. Dituntut hukuman 825 tahun. Berapa kan? Karena dituduh merampok dan membunuh di Amerika. Setelah dijalani 30 berapa? 32 tahun. Dinyatakan tidak bersalah. Yaitu pengadilan dunia itu. Maka alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hanya satu hakim yang tidak pernah salah, yaitu Allah. Coba. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi Bapak ini besok akan diadili Allah dan Allah itu tidak pernah salah gitu. Tidak pernah salah. Sekecil apapun yang Bapak lakukan ya. Hanya transfer 100.000 untuk anak yang sekolah madrasah ibtidaiyah di Pacitan sana. Ya, mungkin Bapak sudah lupa. Tapi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulangi saya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lupa sekecil apapun yang Bapak itu lakukan. Coba. Jadi belajar. Pelan-pelan lah Pak. Tapi ada yang jelas itu ada perubahan gitu. Allahumma la mani'a ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah itu dicatat, nanti terus dihafal. Nah 2 bulan kan hafal. 2 bulan kan hafal. Berarti ada perubahan. Tadi sudah dikatakan, kamu kalau ingin berubah ya tunjukkan. Allah menunggu. Kamu minta berubah, ya Allah bantulah saya khusyuk, bantulah tingkatkan kualitas saya. Kata Allah, lah saya tunggu dulu. Apa yang kamu lakukan gitu. Nah, Sidney Holmes, Masya Allah. Apa yang dikatakan itu? Saya tidak Saya tidak dendam. Pak, 32 tahun loh Pak di penjara tak bersalah loh Pak. Dia berkata, untuk apa saya dendam?
Masa kita ini Pak yang sholat subuh jamaah, ya pengajian, Sabtu pengajian, Ahad pengajian, dan itu sudah berapa tahun? Masa kita kalah dengan orang-orang yang tak beragama? Kita malu kepada Allah. Maka Ramadan ini ya sudahlah, kita hilangkan Pak kecewa. Punya tetangga yang menyakitkan hati, Masya Allah. Mobil parkir di depannya sebentar saja itu, ya Allah. Ya sudah, jangan sedih, karena itu memang dikirim Allah. Bapak itu ditakdirkan di situ. Lalu husnudzon kepada Allah. Saya disuruh belajar apa oleh Allah? Saya kok ditakdirkan punya tetangga yang seperti ini. Coba. Bapak kok tertawa, ada yang merasakan. Coba perhatikanlah. Jibril itu Nabi mengatakan, aku sampai belenger aku. Belenger, kenapa? Jibril itu setiap ketemu saya mesti tetanggamu, 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 tetanggamu. Belenger aku, kata Nabi. Sampai seolah-olah itu berkata, besok yang punya hak mewarisi kamu adalah tetanggamu itu. Hah? Begitu. Sudah. Bapak diludahi, makanya kan saya dulu katakan kemana-mana bawa tisu, ya toh? Ya toh Pak? Diludahi orang ya dosa, beres. Bekerja keras berkeringat ya dosa, terus tidak usah. Sengenak lah, hidup itu sengenak, dinikmati hidup. Husnudzon kepada Allah. Oke, Ramadan besok itu lepaskan semuanya. Lepaskan semua. Pertemuan yang saya dulu itu sudah saya terangkan bahwa keridhaan Allah itu seringkali datang pada saat-saat yang kita tidak menyukainya. Jadi keridhaan Allah itu seringkali, rahmat Allah itu seringkali ditumpahkan pada seseorang ketika orang itu lagi tidak menyukai ada peristiwa tertentu, gitu Pak. Tidak kita sukai. Dulu ada wanita berkulit hitam dan besar. Dia ini punya penyakit kejang-kejang. Apa itu? Epilepsi mungkin ya. Kejang-kejang. Dia datang kepada Nabi. Nabi, engkau kan Nabi ya, itu saya ini sakit Nabi, gitu seringkali begitu. Apa kata Nabi Pak? Ya kalau kamu mau minta doa sembuh ya saya sembuh, saya doakan, kamu minta gitu. Tapi sekarang saya tanya dulu, enak mana kamu kalau tidak saya doakan sembuh, tapi kamu pasti dijamin masuk surga. Tapi kalau saya doakan sembuh, itu tidak ada jaminan. Kalau Bapak begitu, milih mana? Hah? Makanya wong serakah ya, kedua-duanya. Wong milih yo. Iku akibat ujian gak lulus itu kan gara-gara itu. Wong dikongkon milih A atau B, gawe dhewe C keduanya. Yang namanya pilihan itu ya dipilih salah satu. Padha gak enak. Tapi orang itu, Nabi saya memilih surga saja. Berarti nggak perlu saya doakan, enggak. Coba, karena dia tahu pada saat dia kumat kambuh ayahnya itu, di saat itulah kemudian Allah kemudian membukakan, membangunkan rumah di surga. Wis enak Pak. Husnudzonnya itu loh. Iku budak wedok ireng gede. Sampai ini kuis ayu, masuk kalah karo budak hitam. Kalau begitu begini Nabi, saya ini cuma begini Nabi kalau gitu. Saya ini kalau sudah ayan itu aurat saya ini terbuka. Saya minta itu saja Nabi. Lah kalau ini saya doakan. Nanti kalau saya doakan kamu nanti kalau ayan, kamu ayan nih, nanti auratmu dijaga Allah. Ya Nabi itu saja, biar saya nikmati sepanjang hidup saya. Apa?
epilepsi. Begitu Pak menyikapi kehidupan. Akhirnya kata sahabat, setiap dia terasa mulai mau kambuh ya, dia lari ke Ka'bah dan memegang erat kiswah itu. Apa? Kiswah itu. Kelambu Ka'bah itu dipegang gini jadi akibat epilepsi dia dekat Ka'bah. Ya toh? Akibat epilepsi dia dekat Ka'bah. Ya pantas kalau gitu. Andai kan sembuh. Iya toh? Berarti sakitnya yang dibikin Allah itu memang ada program jangka panjang. Iya toh Pak ya? Jangka panjang. Begitu menyikapi kehidupan. Itu ayat pertama tadi. Ini belum ceramah Pak, ini pembukaan ini. Ini masih pembukaan. Nah yang ayat yang rakaat kedua tadi itu wa tawakkal 'ala Allah, pasrahkanlah segala sesuatu itu kepada Allah karena Allah itu sudah mendengar setiap kata yang Anda ucapkan. Doa dan basir, Allah tahu keadaan. Jadi tidak ada Pak. Ini doanya Rasulullah juga, tapi ya sering dibaca di Makkah. Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana. Ya Allah, Engkau mendengar apa saja yang saya ucapkan. Wa tara makanana, dan Engkau tahu posisi saya. Wala yakhfa 'alaika syai'um min umurina, dan apa saja yang saya rasakan itu tidak ada yang tidak terang di depanmu ya Allah. Jadi Bapak dizalimi orang, di ini itu bukan Allah enggak tahu, enggak ada yang samar itu, enggak ada, gambarnya itu sangat jelas. Kalau gambar video yang jelas itu berapa Pak? Ukurannya berapa? Berapa? Apa? Wah itu Pak. Berapa? Ya, itu teknologi terakhir ya. Nanti Bapak setelah enggak ada, nanti 100 tahun ada yang lebih terang dari itu Pak. Iya toh? Ya, dengan teknologi ini pori-pori saya kan kelihatan di sini. Wala yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Enggak ada Pak. Yang Bapak rasakan dizalimi orang enggak ada. Enggak ada yang samar bagi Allah. Tahu semuanya. Makanya ndonga kok jangan nemen-nemen lah. Ya toh Pak ya? Jangan nemen-nemen. Yang penting itu tawakal. Ya Allah, saya sudah usaha, gitu aja. Ini ada lagi Pak, ini ya Allah, ya Rabbi. Ada orang yang namanya Abu Usman. Namanya Abu Usman. Dia ini waktu muda, enggak mau nikah gitu Pak. Disuruh bapak ibunya nikah itu enggak mau. Gede nak, usah nikah mboten. Memang sekarang ini semua Pak ya, Korea, Jepang itu semuanya terancam pertumbuhan yang nol loh Pak sekarang ini. Dan Indonesia juga diperkirakan kalau ini berkembang juga nanti pertumbuhan yang nol. Karena jumlah kematian lebih tinggi dari jumlah kelahiran. Mengapa Pak ya? Anak-anak kita ini sudah apa kebahagiaan harus lewat pernikahan Pak? Ngono ya Pak. Ya iya nak, iya Bapak, tapi aku enggak. Coba. Setelah punya anak, setelah menikah pun itu child free. Apa itu? Program tidak perlu anak, sebab anak nanti itu membuat seorang ibu menyusui, gitu. Kalau sudah menyusui, maka penampilan fisiknya itu tidak seramping sekarang. Ngerti sampean Pak? Ngerti Pak? Opo sampean? Sampean iki wis tua tapi cerdas ngene. Itu ya bikin karir susah. Ini makanya
Saya kalau ada orang menikah itu saya senang setengah mati saya. Ini penerus generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ini ya mati generasi Rasulullah itu tidak ada lagi. Nah akhirnya sudah pada usianya menikah, dia ini menikah ditakdirkan tidak tahu lah gimana ceritanya itu. Menikah mungkin hanya lewat telepon mungkin Pak ya, lewat telepon ada gambarnya atau lewat berita orang dia katanya itu cantik gitu. Ya sudah tidak apa-apa, solikah lagi. Setelah akad nikah kan, kalau akad nikah di sana kan tidak didatangkan Pak yang perempuan. Setelah masuk kamar ternyata wanita itu pincang Pak. Apa? Kakinya itu enggak ya. Plus matanya buta sebelah. Masya Allah. Terus dia berkata, ya Allah, inilah memang takdir yang harus saya jalani. Ya sudah kehendakmu. Selama 15 tahun ya, 15 tahun orang itu yang laki-laki ini jarang keluar rumah. Hanya untuk mendampingi istri supaya dia itu tidak minder, mencintai sepenuh hati supaya tidak minder. Lalu suatu saat ditanya, kamu besok kalau mati apa yang kamu andalkan untuk menghadap Allah? Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya mencintai seorang wanita yang sebetulnya tidak saya kehendaki. Saya bertahan untuk menjaga perasaan makhluknya Allah, wanita itu. Hanya itu mungkin yang bisa saya persembahkan saya menghadap Allah. Ya Allah, kok ada orang kayak gini nih Pak ya. Sini umpamanya kayak Muhammad Al-Aziz nih ya no, Pak. Mau jenengan nanti. Dan itu orang tuanya enggak setuju. Enggak setuju. Ya, tapi ya dia mengatakan, saya kalau menghadapi orang tua yang tetap enggak setuju itu seperti saya itu berdiri di atas bara. Berat saya ini, tapi saya bertahan. Ini adalah kehendak Allah. Ini kehendak Allah dan barangkali lewat jalur inilah saya diterima di sisi Allah. Kuat apa lagi dengan Pak? Ayolah menata hati itu, menata hati. Sudahlah, ketemu menantu yang nggak cocok dengan skenario apa planningnya. Yes, biar tak pikir ngono jeketek. You know the meaning of jeketek. Ayo belajar. Dan ini harus dilakukan. Kalau ingin berubah, ya harus belajar gitu loh Pak. Harus belajar. Ya sholat kita itu menurut persentase ya Pak ya. Itu Nabi itu mengatakan gini, ya. Sungguh orang yang selesai sholat itu yang ditulis pahalanya oleh Allah itu setengahnya. Jadi separuh. Jadi kalau durasinya itu 10 menit, berarti yang dicatat berapa? Berapa? 5 toh? Itu. Ya berarti Allah tahu toh. Susah lah kalau bisa 100% itu susah. Ya toh Pak? Oh Nabi saja itu ketika sholat itu terus yang di belakang ada orang datang di belakang tahu Nabi itu. Iya toh Pak? Terus setelah itu yang satu di sana, yang satu kemudian ditarik Nabi kan gini, mepet ini loh, tapi gak ada ngomong. Ke sini, lo kan gak tahu. Nabi dinaiki cucunya, lo berarti terasa. Jadi ya 50% itu sudah bagus. Nah 50% dari durasi itu mana? Bisa saja pada waktu i'tidal tadi Pak. Pada waktu i'tidal tadi itu. Yang Allahumma la mani'a lima ataita tadi itu. Kalau engkau sudah berhendak memberi, siapa yang bisa menghalangi? Kalau engkau tidak ingin memberi, siapa yang bisa memberi? Dan seluruh orang yang kuat-kuat, yang hebat-hebat itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Bapak Ibu tidak usah merasa
saya paling pinter, paling soleh, apa? Bapak sebelum diciptakan, ibu sebelum diciptakan, ini bumi ya berputar. Setelah mati ya tetap berputar, iya toh? Betul toh? Sopo kon niku sopo? Saja kemelindi. Sejak dulu matahari terbit dari timur. Sebelum kamu diciptakan, kamu ketika meninggal ya tetap terbit dari timur. Kamu boleh mengatakan hebat kalau kamu bisa merubah ketika mati kemudian matahari terbit dari barat. Lah itu baru kok. Terus kita itu harus tawadhu. Siapa kita ini? Siapa kita? Pokoknya husnudzon aja, Pak. Ojo nyacat aja itu. Saya itu di satu kota ya, enggak saya sebut namanya. Saya waktu itu jadi hakim MTQ. Saya ingin sholat di mana, di sini, tidak di penginapan. Itu imamnya tuh begini, Pak. Ghairil maghdubi alaihim walad dol. Kak semua itu amin gitu. Setelah amin kemudian Loh, nah itu mau ya apa? Dipedotin. Saya begini saja. Ya Allah, orang ini tidak pegawai negeri. Tidak pernah absen fiktif. Tidak pernah SPPD. Hah? Fiktif. Tidak pernah bikin pajak ganda. Laporan pajak ganda. Iki wong iki pekerjaannya hanya berseni masjid, nek ana imam ya dia maju, gak dibayar, bahkan itu nek teloe panen itu digawa nang melanggar kabeh, itu sarungnya itu ya beli, gak dikirim gubernur, itu sama. Saya begini, iya Fatihahnya dia lemah, tetapi kebersihan hartanya, kebersihan jiwanya melampaui saya. Ustaz, dono ae ngono, Pak. Aja ngene. Iya, memang mungkin bacaannya Anda lebih bagus, tetapi hatinya gimana? Melatih husnudzon. Nah, itu 50. Lalu kadang-kadang juga yang ditulis sepertiga. Sepertiganya. Kadang-kadang juga seperempatnya. Kadang-kadang seperlima, kadang-kadang seperenam. Bahkan Nabi mengatakan kadang-kadang hanya 1/10. 1/10 berapa persen? 10%. Berarti minimalnya berapa? Loh iya toh, Pak. Nabi nggak ada bicara lebih dari itu. Atau minimal 10%. Ya berarti kan judul kita malam ini pada pagi ini kan persentase minimal toh, berarti ya 10%. Lumayan lah, lumayan. Sing ada 0% ini sih masalah. Lah kita bisa bagaimana? Jangan 10, tapi bisa naikkan. Sekarang kalau kita minta itu terus yang sudah kita lakukan apa? Gitu loh, maksudnya itu, Pak. Itu usaha lah itu. Bapak jangan mengagumi orang yang di mimbar ini terus kok apal loh. Itu perjuangan, Pak. Ya Allah. Angge sampean terus diwaca terus apal. Oh, ya Bapak, itu perjuangan, Pak. Apalagi seusia saya 66 ini. Untuk menghafal itu perlu waktu. Dulu itu menghafal saya ulang 50 kali sudah hafal. Sekarang itu saya ulang 100 itu belum, Pak. Belum itu, Pak. Aman kayak sama nomor pinten? Pinten? Wah, saya berarti nomor lebih cepat sebenarnya. Berapa, Pak? 5. Wah, apa iki? Saya aja kemarin saya bilang sama saya grup WA-nya anak-anak saya. Mulai hari ini semuanya itu anak-anak harus hafal. Itu agak lama. Harus hafal doa setelah tarawih dan doa witir. Mosok wis umur sakmene durung hafal kabeh gitu. Hafal gitu. Nah, saya sebagai orang tua ya hafal loh, Pak. Tak saiki ngene, tak ngono ngene gitu.
Ape nang toilet tak tahan dulu, maca dhisik. Metu mau maneh, sadurunge mangan maneh, ape turu, wah menangan maneh. Saya tahu mengapa saya lakukan, karena Allah menunggu apa yang sudah kamu kerjakan. Kalau kamu ingin kualitasmu naik, itu apa yang sudah kamu kerjakan. Gitu loh Pak. Ojo tersinggung Pak nggih. Jangan tersinggung nggih. Ada yang tersinggung? Alhamdulillah. Enggak apa-apa, berarti ngerti gitu. Wong saya ceramah ndak ingin popularitas, ndak ingin dipuji. Untuk apa sih? Wong nama saya itu tenggelam di bumi ya ndak ada apa-apa wong umur sak ini. Tapi saya ingin melakukan sesuatu, harus berubah. Doa tarawih itu kan sangat indah, walaupun itu bukan dari Nabi. Doa witir itu walaupun bukan dari Nabi, tapi isinya itu nggak ada yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Nggak apa-apa, kecuali dalam sholat. Lalu umpamanya gini, mudah-mudahan sampai jualan pecel niki laris. Apa Nabi ngajarkan gitu? Masa anak Nabi pernah doa ono pecel kan Medina itu? Ya sekarang itu Madura Pak. Itu tidak dari Nabi, tapi itu boleh karena itu tidak bertentangan. Ya itu coba doanya setelah tarawih itu kan. Allahumma ja'alna bil imani kamili. Ya Allah, jadikan iman saya ini iman yang perfect, yang sempurna. Walil faraidi mu'addin. Ya Allah, jadikan saya, istri saya, anak-anak saya itu tidak ada kewajiban agama yang ditinggalkan dan tidak ada larangan yang dikerja. Minta toh kekuatan Allah. Wa 'alas sholawati muhafidin. Jadikan kami, anak-anak kami, keluarga kami, jamaah kami ini sholat tepat waktu, rukuk sujudnya sempurna dan khusyuk. Enak toh, bagus toh. Nah ini doa setelah berkeringat toh. Berkeringat. Waliz zakati fa'ilin. Jadikan kami orang yang membayar zakat. Berarti ya Allah, jadikan saya ini memang Engkau beri rezeki yang banyak supaya saya berzakat. Iya toh Pak? Tuh. Kalau sudah punya duit berarti. Ayo selesaikan Pak Ramadan ini. Awal Ramadan tuntaskan. Seluruh zakat-zakat itu tuntaskan. Sudahlah Pak. Sampeyan ngalahi titik, sodok melarat titik sampean ya. Sodok loro titik gak apa-apa demi nikmatnya orang lain. Sampeyan mungkin saya menjenengan mengkonsumsi ini biasanya habis sekian, sudahlah sampean potong sedikit. Dan itu alihkan untuk anak-anak kita ya. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang ponaan-ponaan sampean niku lho. Bebek, paman, paklek, bulik, buyut barang lho Pak. Itu. Iku sampean selesaikan Ramadan ini gitu. Berapa SPP-nya? Anaknya sampean B itu sekian, saya minta nomor rekeningnya, saya transfer. Wis, kata Allah, hati-hati ketika kamu mau infak ya, hati-hati, setan datang berkata ojo ake-ake, itu pasti bener. Konku gak duwe simpanan, kono menenik loro ya apa gak duwe simpanan, wono ae Pak. Ya betul, ojo ake-ake, bae butuh mendadak iku lho. Lho Pak, mendadak apa ya, mati itu mendadak. Ya toh. Ayo tuntaskan Ramadan ini supaya kita serius. Waliz zakati fa'ilin. Jadikan kami orang yang membayar zakat. Walima indaka talibin. Ya Allah, jadikan kami ini senang sekali mencari ridhomu. Wabil huda mutamassikin. Jadikan kami ini orang yang berpegang teguh kepada ajaranmu itu. Petunjukmu yang sudah Engkau berikan kami itu, berikan kami kekuatan untuk menjaga petunjuk ini. Kalau enggak dijaga Pak, dicabut Allah Pak. Paham Pak? Saya memberi sepeda motor yang bagus, harganya 25 juta. Iki nggunang masjid ya, ngeterno anakmu apa?
sekolah. Ternyata diparkir Pak di depan udanan, ya gak dienggo, udanan kepanasan. Terus kena daun-daun itu sampai berkarat semuanya. Aku ngomong toh, timbang gak kon nggo Mas, tak jupuke ya Mas. Saya salah enggak? Tak kene wong sing liya. Paham sampai? Allah boleh mengatakan, kamu tuh sudah saya beri cahaya, tapi cahaya itu kamu tutup. Sudah, kalau kamu memang enggak mau, saya alihkan. Wabil huda mutamassikin. Makanya doa dalam surah Ali Imran itu, Rabbana la tuzil qulubana. Jangan cabut ba'da idh hadaitana, hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Wabil huda mutamassikin wa 'anil lahwi mu'ridin. Jadikan kami ini orang yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya walaupun boleh. Nah, walaupun boleh tapi tidak ada gunanya, berikan kami kekuatan itu. Wa fid dunya zahidin. Jadikan kami ini kalau dapat kenikmatan ya tidak sampai jingkrak-jingkrak berlebihan, ya. Kalau hilang juga tidak sedih berkepanjangan. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak mau kekayaan, boten. Zuhud itu tidak begitu. Zuhud itu ojo ditafsiri gak gelem donya blas ngono. Oh piye gak gelem donya blas iku? Wong loro ya tuku obat gak iso dengan Fatihah kok. Ngawur. Iso to sampean tuku obat dengan wiritan? Ya ndak bisa toh. Bantu orang nggak bisa. Zuhud itu artinya kalau dapat nikmat itu ya senang tapi tidak berlebihan. Dan kalau dicabut Allah tidak susah berkepanjangan. Itu zuhud. Kalau ditafsiri zuhud gak seneng dunia, hancur Pak masa depan Islam ini. Hancur Pak. Bangun masjid gak mari-mari Pak 10 tahun loh. Umpamanya ini apa? Zuhud kabeh Pak. Sak kampung zuhud kabeh, gak seneng dunia kabeh. Akhirnya zuhud temenan. Sholat nak tanah kudanan ya tak terima, masyaallah, ikhlas itu. Wa fid dunya zaidin. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Ya Allah, jadikan seluruh kami semua ini yang tarawih ini besok berada di bawah bendera Rasulullah di depan dan kita di belakangnya menuju surga. Wa fil jannati dakhilin, masuk surga. Wa minan nari najin, selamat dari neraka. Bersama siapa? Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Besok masukkan saya surga bersama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Yunus, Zakaria. Semuanya itu kami mohon dikumpulkan situ. Wasiddiqin, dan juga kami kumpulkan sahabat-sahabat yang dulu imannya paling terbaik yang dikomandani Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, kumpulkan saya dengan syuhada Uhud yang saya datangi pada waktu umrah itu. Was-sholihin, dan orang saleh. Dzalikal fadlu minallah, itulah karunia terbesar. Wa kafa billahi alima. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu doa tarawih. Terus Bapak ngeten, kok hafal Pak? Loh, perjuangan Pak iki Pak. Sik buru hafal Pak. Wingi-wingi ya tak waca ning sekarang ndak. Saya harus berubah. Sudah Pak, itu aja Pak, nanti terlalu banyak. Ndak bisa dibahas. Monggo silakan. Kita ada ya jawab, monggo ibu-ibu dulu lah. Tuh, ibu-ibu dulu. Bu. Monggo Bu. Sebentar, ibu dulu. Sabar. Wong wedok dhisik, wong wedok iku masuk surganya lebih dulu loh, Pak. Ibu-ibu itu masuk surganya lebih dulu daripada laki-laki. Lah ya apa Pak, wong sampean tuh tidur sik ngorok itu ibu-ibu wis nyiapno sahur lho, Pak. Iya toh? Wah, enak sampean garek mangan kok. Wis ngono gak gelem murai dhewe. Ya Allah, cek mentolo nih sampean. Wong wedok dudu babu, Pak. Nggih, monggo sampean. Apakah kebahagiaan dunia ini bisa dicapai kalau kita hanya taat kepada
pasti Pak, pasti. Taat sedekah. Loh, kan ini pertanyaannya, apakah kebahagiaan dunia ini, dunia dan akhirat maksudnya, hanya bisa dicapai dengan taat pada Allah? Ya pasti hanya itu Pak, nggak ada lain. Itu taat untuk membebaskan hati dari kejengkelan, taat untuk berbagi rezeki. Oh, Nabi ngajari itu loh, kalau kamu itu punya makanan, cukup kamu makan 2 orang, panggil 1 lagi supaya 3 orang. Begitu. Ibnu Mas'ud itu bahkan kalau berbuka itu tidak mau kalau tidak kumpul dengan orang miskin. Ibnu Mas'ud itu, yang Ibnu Mas'ud kan sahabat yang paling pinter Pak tentang Al-Quran. Itu kalau berbuka itu nggak wong melarat-melarat. Nek berbuka karo direktur BUMN enggak sebenarnya. Wali kota enggak. Yang diseneng itu ya melarat-melarat. Sampean seneng ndi? Sampean seneng ndi? Berbuka dengan presiden? Pejabat-pejabat. Iya sampean disangoni mari ngono. Lalu kalau orang miskin kan kita nyangoni. Ya beda Pak. Tapi belum masuk itu begitu. Jadi pasti Pak pun ojo ragu ya Pak. Cuma taatnya aja dipilih-pilih. Ya, gitu. Taat nang Allah kon rabi. Kuwi kuwe sing dieling-elingi. Paham Pak ya? Jamin Pak, itu sudah jelas itu. Bapak baca surat An-Nisa itu surat apa itu? Wa may yuti'illah wa rasulahu. Ada Qur'annya, ambilkan Qur'an. Fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim. Sudah, panggil? Jamin Pak, wis pasti. Monggo, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini berkaitan dengan takdir atau qadar. Apabila sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kafir, apakah kaitannya apa? Maksudnya doa kita itu apakah bisa dikabulkan untuk menjadi orang muslim karena sudah ditakdirkan atau dikotarkan menjadi orang kafir. Terima kasih Pak Ustaz. Sekedap Pak, sampai mantep. Jawabannya nggih. Ar-Ra'd. Baca surat Ar-Ra'd Pak nggih, itu. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah Pak. Jika yang merubah jenengan. Paham toh? Nabi Muhammad tidak bisa merubah takdir nomor 1. Jibril tidak bisa. Tapi Allah bisa merubah itu. Kalau galekna niku lho. Kalau galekna sing itu 30. Jadi ada lah niki Pak, ketemu niki lho. Sampeyan eling Ar-Ra'd 39. Sama cadet. Ar-Ra'd 39. Ini loh Pak. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus takdir yang ditetapkan dan juga bisa tidak menghapus. Nah kalau tidak bisa dihapus Pak, untuk apa Allah ngajari doa? Ya tak Pak? Paham Pak? Mantep. Kaitan dengan doa tadi yang disampaikan. Apa? Doa itu bisa merubah takdir itu Pak. Betul. Mantep. Mantap. Sudah. Mantep. Nggih Pak, lah kalau nggak bisa dirubah Pak, untuk apa diajari takdir doa? Ya, percuma lah. Masa Allah ngajari sesuatu yang muspro, mubadzir? Ar-Ra'd berapa Pak? 39. Jadi kan sudah punya buku ini. Wah ini kan. Tapi diwaca loh ya. Mending ketemu aku kudu laporan. Oke. Ketemu aku besok kudu laporan. Hah? Kudu laporan. Terima kasih. Diwaca temenan. Jadi itu ya Pak ya. Yang An-Nisa tadi nanti saya carikan Pak ya. Itu ada itu Pak. Siapa yang taat Allah dan Rasulnya pasti orang itu masuk surga. Jelas. Cuma aja dipilih Pak. Aja dipilih. Iki sing cocok be aku iki gak cocok iki. Iki gak cocok lah. Iki seje mana Pak itu. Oke. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertanyaan
sudah usia 23 tahun, putri, dia mau menikah, dia mau dinikahkan sama ayah tirinya, apa boleh? Oh, baik. Jadi saya bilang ya nanti saya tanyakan ke yang lebih. Iya. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih semuanya. Iya. Tidak harus ayah loh Pak, tidak harus ayahnya, gitu. Dia punya saudara kandung enggak, laki-laki. Wanita tadi itu loh Pak, punya, sampai takut disik. Loh, jangan terkesan wali hakim. Alasannya apa hakim Pak? Ya. Hak. Oh, kalau enggak ketemu lah ya, kalau enggak ketemu orang tuanya, dia punya saudara apa enggak? Nggih. Nah, itu sudah saudaranya. Nggih. Tapi dia juga tahu keluarga saudara ayahnya. Kalau saudara ayahnya adiknya atau ayahnya dia hilang itu bagaimana? Pokoknya gini loh Pak ya, agama itu sudah memberi solusi-solusi Pak ya. Nanti kalau bingung temenan, itu pengadilan agama itu sudah rumus-rumusnya sudah ada Pak. Nek bingung temenan itu nanti kemudian pengadilan agama memutuskan ini hakimnya walinya adalah ini, selesai Pak. Itu wis aja bingung. Sampai segala pangan ae sing akeh, rezeki sing akeh itu KUA-nya sudah punya wilayah dan punya itu hukum-hukum jelas. Itu Pak. Jadi jelas itu. Ada yang cerai ya, itu cerai. Setelah cerai itu suaminya tidak mau menikahkan. Setelah cerai itu bapaknya yang sudah nikah lagi itu tidak mau menikahkan anaknya, putrinya gitu loh. Lah ibunya ini bingung, apa sampean bingung? Itu lagi bapaknya mboten gelem. Beres. Apa wong urusan ngene? Gak gelem gak apa-apa. Lah gimana Pak? Gak sah nanti. Sopo ngomong gak sah? Pengadilan agama nanti memutuskan, memanggil bapaknya itu, dipanggil sekali datang, 2 kali tidak datang, 3 kali nggak datang, nanti hakim memutuskan kalau gitu nanti walinya adalah bla bla bla. Selesai. Sono caranya Pak. Jadi agama itu betul-betul memberi solusi. Tidak ada yang gantung. Sakno Pak, gak sudah rabi. Sakno Pak. Gitu. Lah anak angkat juga begitu. Saya ini berkali-kali ya Pak ya. Ini bapak angkatnya karena sejak bayi itu diambil anak angkat dan sudah dibawa ke pengadilan. Paham toh? Tetap tidak boleh Pak menikahkan. Enggak boleh walaupun sudah diputuskan oleh pengadilan. Lah terus dia ini lah kalau begitu nanti yang menikahkan siapa Pak? Itu. Sudahlah nanti. Yang penting bukan bapak. Bapak kandungnya ada enggak Pak? Ya ada Pak, tapi ya sudah enggak ngurus lagi. Wah, bagaimana Pak? Berarti anak ini nanti tahu bahwa anak ini tahu bahwa anak angkat gitu. Masya Allah Pak, ini orang besar Pak. Itu sakit itu, bingung sakit itu 6 bulan Pak. Sakit itu, ya opo iki ya. Engko nek weruh nek iki dudu Masya Allah. Sudahlah Pak, memang orang tidak punya anak itu pasti masuk surga Pak. Tidak punya anak karena derita orang tidak punya anak itu memang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata dunia. Saya itu Pak, mengangkat anak itu sampai dikuliahkan jadi dokter, kemudian wis Pak gini aja Pak, Bapak nggak boleh tawar menawar dalam hal ini. Ngeten mawon. Nanti saya yang khutbah nikah, kemudian nanti pernikahannya tidak usah ditunjukkan ke forum, nanti kemudian di ruangan tertutup saja, ada KUA, ada ini, kemudian nanti setelah itu saya ceramah, tidak apa-apa gitu. Terus saya bilang kepada anak perempuan tadi, Pak, kita jujur, Mbak, sampean ini nanti saya nikahkan, tapi saya sebut bahwa panjenengan ini anaknya Pak bla bla bla. Itu.
Oh gitu Pak, iya saya sudah tahu kok Pak itu. Lah sampean anake sopo? Saya anaknya ini Pak, saya tahu. Tapi saya nggak berani ngomong bapak angkat saya. Saya bilang pada bapak angkatnya, Pak, ojo susah. Ternyata arek itu seru Pak. Seru Pak. Dan dia bersumpah, walaupun saya tahu ayah saya tetap mencintai dan hormat. Saya doakan sampai akhir hayat saya tentang bapak angkat saya, karena bapak angkat saya lah yang menyekolahkan saya. Itu sumpah. Tuh. Pak sampean waras Pak yo. Arek itu seru Pak, bapak ini. Sudah tahu bapaknya sendiri dan dia bersumpah. Ya saya sendiri kan dibesarkan oleh orang tidak punya anak Pak. Gitu. Saya kalau sujud itu saya bilang Allah, ya Allah saya ini bisa sujud karena saya dibesarkan oleh kakak saya yang tidak punya anak. Saya masih ingat, kalau cerita loh di dalam sujud itu, saya ceritakan dalam sujud itu. Ya Allah saya itu masih ingat dibonceng sepeda pancal oleh kakak saya yang tidak punya anak itu ke pondok. Kemudian ketika saya nilainya bagus, saya diajak makan sate, saya masih ingat. Saya bisa sujud hari ini tuh karena keringatnya kakak saya yang tidak punya anak. Jangan kau siksa ya Allah. Nah, gitulah. Cukup Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah jadikan jamaah yang ada di sini ini dan keluarganya Engkau berikan panjang umur sampai Ramadan, sampai Idul Fitri, dan bantulah kami semua ini untuk membersihkan hati bersama kesucian Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.